Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kalau di segmen sekarang kita bakal ngebahas soal penjaga gawang yang justru malah jadi pemain non kiper. Wah. Ini naskahnya ditulis sama Aji Rahman. Siap. Yep. Jadi udah jadi pemandangan yang lazim ya kayak sebenarnya mah kalau pemain non kiper tuh jadi kiper dadakan di sebuah pertandingan. Karena pernah tuh John Terry, John O'Shea, Kyle Walker sampai Lucas Ocampos. Semuanya pernah menjadi penjaga gawang menggantikan kiper utama yang keluar karena berbagai masalah kayak kartu merah, cedera, kawin lagi. Enggak dong, masalahnya yang di dalam lapangan, kenapa ada masalah di luar? Ya kalau misalkan dia mau kawin lagi gimana kan? Boleh, tapi kan berarti sempat nyari kiper lain. Ini yang dadakan Kalau dia nggak kuat gitu. dia kebelet. Dia di bawah tiang lagi-lagi mikir, aduh kami apa ya? Enggak dong. Nah cuma yang masa paling utama ini tuh udah terpakainya 3 pergantian. Ya, Jadi si pelatih tuh udah nggak bisa ganti lagi. Namun gimana nih kalau yang berubah posisinya adalah sang penjaga gawang itu sendiri. Kiper yang mengisi peran sebagai pemain lapangan, unik pemain ya. kiper. Hal ini memang tidak terlalu sering terjadi, namun beberapa laga hal ini seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa kesebelasan. Nah, Manchester City melakukan ini pada 2 Mei 2005. Mei 2005. Ketika itu, pekan terakhir Premier League mempertemukan The Citizen dengan Middlesbrough. Nah, laga tersebut sebenarnya tidak memiliki arti karena baik City maupun Middlesbrough baik-baik sama-sama masih punya peluang untuk finish pada posisi 7 untuk meraih tiket Piala UEFA. Jadi masih bergengsi lah. Nah, City harus menang sedangkan Middlesbrough hanya butuh hasil seri. Yang butuh ketawa. Wah, seri. Bermain di City of Manchester, tim tamu membuka keunggulan melalui Jimmy Floyd Hasselbank. Berarti ini setelah dari Chelsea. Iya, ini udah kepindahan Hasselbank. Nah, pada menit ke-45, Kiki Musampa menyamakan kedudukan. Sadar kalau timnya butuh gol, manajer Stuart Pearce memainkan seluruh penyerangnya kayak Robbie Fowler sampai Bradley Wright-Phillips. Sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Rasa tidak puas ini yang membuat Pearce akhirnya melakukan pergantian mengejutkan. Jadi Claudio Reyna itu waktu itu ditarik keluar dan digantikan oleh kiper cadangan Nicky Weaver 6 menit sebelum pertandingan berakhir. Nah, kemudian Pearce meminta James berganti baju seperti pemain lainnya dengan nomor 1 di punggungnya. Nah, James tuh sebenarnya udah dikasih tahu sama Kitman kalau ada baju yang ada namanya gitu. Dan Kitman pun bilang mungkin dia tuh bakal main sebagai pemain non kiper. Udah dikasih tahu dulu lah diprediksi. Saat waktu tersisa 15 menit, James tuh bingung karena Nick Weaver masuk. Harusnya gantiin dia dong. Ganti cadangan dong. Tapi ini malah menggantikan si Reina. James lalu disuruh pakai jersey pemain outfield dengan nomor 1 di punggungnya. James tambah bingung karena jersey yang dipakainya adalah jersey Golkar. Wah, enggak dong. Manchester City kan biru. Harusnya. Ada kak video fotonya Ronaldo diedit Photoshop pakai jersey Al-Nassr baju Golkar. Kuningnya mirip ya. Kuningnya mirip. Luar biasa emang Airlangga nih pergerakannya. Jadi Ronaldinho aja bisa. Bisa kalau Ronaldinho waktu itu ya. Nah, pergerakan James waktu itu beberapa kali emang merepotkan Middlesbrough. Ya. Bahkan ada momen ketika ex kiper Liverpool ini meliuk-liuk di hadapan 4 pemain. Meski akhirnya ia justru membuat pelanggaran. Nah, beberapa kali James juga nyaris melepaskan tendangan volley meski tidak sempurna. Nah, satu-satunya penampilan apik James adalah ia beberapa kali sukses memenangi duel udara. Mungkin ini juga maksudnya kan kiper tuh bisa duel udara lebih jago sih. Lebih jago karena latihan loncat terus kan kalau kiper. Taktik Pearce sendiri pada akhirnya tidak membuahkan hasil. City cuma main imbang dan gagal lolos ke Piala UEFA. Mereka sebenarnya sempat mendapatkan penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Robbie Fowler. Nah, kejadian serupa ini juga pernah terjadi di Jerman. Pada pekan terakhir Bundesliga 1995 dan 96, Betul. Freiburg memainkan penjaga gawangnya waktu George Smack saat mereka bermain melawan Borussia Dortmund. Nah, Freiburg saat itu sudah terhindar dari degradasi, sedangkan Dortmund butuh kemenangan untuk menjadi juara. Situasi saat itu menguntungkan Dortmund, mereka telah unggul 3-1. Namun panggung sorotan mengarah pada Schmatke. Sang penjaga gawang memberikan assist kepada Paschalis Seretis untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Schmatke sendiri dikenal sebagai penjaga gawang yang punya kemampuan menguasai bola yang bagus. Untuk itulah ia diberikan kesempatan untuk bermain sebagai pemain depan. Pada laga ini peristiwa unik juga terjadi saat Dortmund memainkan sang pelatih kiper Toni Schumacher menggantikan penjaga gawang yang main saat itu. Ada 2 kejadian unik ya. 2 kejadian. Nah, jika David James dan George Smatke merasakan pengalaman tersebut pada pertandingan resmi, maka Fabian Barthez merasakan nikmatnya menjadi striker pada pertandingan pramusim. Nah, waktu itu pada 2001 United bermain di Singapura untuk melawan tim Singapura. Nah, pertandingan itu sendiri berhasil dimenangkan
mengalahkan United dengan skor 8-1. 8-1 ya. Betul. Momen Bartes menjadi striker terjadi pada 20 menit terakhir pertandingan. Bartes menggantikan Ruud van Nistelrooy dengan memakai kostum putih seperti pemain-pemain outfield lainnya. Bartes sendiri dikabarkan meminta langsung kepada Ferguson untuk memainkannya sebagai Apa ya yang ada di otaknya ya? Iya. Nah, Fergie sendiri mengaku kalau Bartes ini emang bisa main bola dengan baik. Benar. Bartes selalu merengek pada Fergie untuk memainkannya sebagai striker. Nah, Fergie pun akhirnya menginstruksikan Bartes main sebagai penyerang. Padahal ya dia di Piala Dunia itu Bagus ya. ikonik gitu, kepala Benar, botak kepala jadi botak. kiper tiba-tiba. Tapi mungkin Bartes ini tuh kayak pengen ngulik Kak. Apalagi kan setelah pensiun Bartes tuh jadi pereli dan menang di krisis situ. identitas kayaknya. Dia di umur segitu krisis identitas ya. Nah, kejadian serupa juga dialami oleh Shamal George. Oke. Kiper Liverpool U18 ini juga bermain bukan sebagai penjaga gawang saat Liverpool melakukan pertandingan pramusim melawan Huddersfield pada 2016 lalu. Oke. Jurgen Klopp saat itu tidak punya pilihan setelah Lucas Leiva mengalami cedera dan di bangku cadangan hanya tersisa Shamal yang belum bermain. Wah, kejadian ini sudah pasti disebut riuh oleh kedungkunya Liverpool yang menyaksikan pertandingan tersebut. Saat mereka mendapat penalti, mereka meminta si Klopp ini memberikan kesempatan si Shamal untuk menendang. Mesti begitu, hal itu ditolak oleh Klopp karena takut dianggap tidak menghormati lawan. Tidak Takutnya malah gak respect gitu. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal saling menghormati. Wah, respect. Karena kita kuliah komunikasi. Wah, Jadi betul. kita tuh tahu ya kayak kalau di tiap daerah, di tiap negara, di tiap culture itu tuh beda-beda komunikasinya. Salah satunya dalam melakukan greetings kepada orang lain, Kak. Oh, apakah harus memanggil gue? Iya. Atau dianggap tidak sopan? Tidak sopan kayak gitu. Oke. Apakah sebelum ngomong harus bilang izin? Izin. Ribet ya. Iya. Nah, ini contohnya nih di Tibet. Jadi di Tibet orang itu harus ngelel. Wah, Melakukan greeting saya. apa menyodorkan lidah ya? Menurunkan lidah Oke. sebagai tanda kita itu datang dengan damai. Wah, padahal di negara lain justru itu malah Lelewe. memicu pertengkaran ya. Aneh di Tibet nih. Yang kedua ada di Qatar dan Yaman, Oman dan juga UAE. UAE. Di Asia Tengah tadi, negara Asia Tengah. Yaitu salam halonya tuh menyentuhkan hidung. Menyentuhkan hidung. Digunakan ketimbang berjabat tangan. Berjabat tangan. Jadi untuk greetingsnya gitu ya. Dia aduh Iya, emang benar. agak Menyentuhkan gimana hidung. gitu ya. Cuma mungkin kenapa di negara Timur Tengah karena mereka hidungnya lancung Gede-gede. Iya. Iya, jadi aman ya, tidak pesek, jadi tidak akan posisi berbenturan banget gitu. Aduh. Terus ada lagi di Italia, Spanyol, Prancis, Belgia, Portugal, Amerika Latin, Ukraina juga, yaitu dengan menyentuhkan pipi alias air kiss on cheek. Jadi nyium tapi kena pipi gitu. Iya, ini Kayak, sering terjadi gitu. di pengajian-pengajian biasanya. Pengajian-pengajian Ini kan ibu-ibu gitu. Iya, ya. Nah, ada teman saya nih, dia tuh kan bencong gitu ya. Nah, aduh. Tapi akhirnya dijauhi sama teman-teman ceweknya. Kenapa? Karena saat cium gini, dia ketahuan Berarti bukan bukan bencong dia. Tolonglah Anda lah, kamu pelase ya. Yang terakhir ini ada di Zimbabwe. Jadi di sana salamnya atau halonya adalah tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau ada yang tepuk sekali, dibalas tepuk 2 kali. 2 kali. Tapi harus diperhatikan kalau cowok itu harus sejajar tepuk Begini, tangannya. tepuk tangannya. Kalau cewek miring. Harus miring Jadi gini. beda. Jadi kalau misalnya ada yang cowok miring, nah bencong tadi. Berbeda. Itu tadi kayak pembahasan kita soal kiper. Yang agak jauh ya. Agak jauh. Dan juga cara komunikasi di setiap Negara. Jadi kemana-mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk kan. Mantap.